Salam kepada para pecinta alam dan pecinta budaya Nusantara. Kami adalah tokoh pemuda yang bergerak dalam pelestarian lingkungan, pelestarian budaya di Tanah Semawa, khususnya Nangguar. Saya tokoh muda yang bergabung dalam suatu kelompok sadar wisata, ingin mengembangkan potensi alam, potensi budaya yang sudah menjadi tradisi di wilayah Lenangguar. Macam-macam bentuk budaya dan potensi yang ada di wilayah kita ingin kami kembangkan bersama-sama dengan masyarakat dan peran pemerintah. Ada hal-hal yang menyangkut budaya atau tradisi yang kurun waktu banyak ditinggalkan oleh masyarakat Sumbawa, dan ada juga yang tidak bisa lepas dari budaya dan tradisi kehidupan masyarakat setempat. Potensi-potensi budaya dan alam di wilayah Nangguar menunjang untuk dijadikan ikon wisata dan mengembangkan wisata di Tanah Samawa, khususnya Lenangguar. Di desa kami Lenangguar, seperti halnya salah satu tradisi masyarakat Nangguar yang selalu menggunakan parang bepergian tanpa ada aturan yang melarang tentang senjata tajam. Kedua, masyarakat Nangguar bagi kaum lelaki selalu merokok menggunakan daun lontar yang tidak ada di wilayah lain. Itu adalah suatu keunikan di wilayah Sumbawa, khususnya Lenangguar. Dan ada potensi budaya yang memang menjadi hal yang luar biasa dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa ada minyak Sumbawa yang kami kembangkan di desa Lenangguar, yaitu melala. Kenapa harus melala dijadikan sebuah ritual biasa dilakukan di saat bulan Muharram, atau ritual ini dilakukan di saat 1 Suro? Karena menurut kepercayaan masyarakat Sumbawa bahwa di bulan Muharram buat tingkat energi yang dirasakan oleh pembuat atau sanro atau tabib, bahwa di bulan itu adalah sebuah energi besar yang menjadikan minyak lala itu sangat berkhasiat dan bermanfaat bagi manusia. Untuk pengolahan dan pengambilan bahan-bahan minyak Sumbawa atau melala ini, kami di Sumbawa membentang luas hutan yang lebat, tumbuh-tumbuhan dari rempah-rempah yang endemik yang mungkin hanya ada di Pulau Sumbawa, yang memungkinkan minyak Sumbawa ini punya potensi untuk kesehatan yang baik. Dilihat dari penghasilan madu Sumbawa menghasilkan madu terbaik, yang madu ini menghasilkan madu karena memakan dari buah-buahan, ada bunga-bunga dari tumbuhan yang dijadikan obat atau bahan ramuan melala ini. Proses melala atau pembuatan minyak Sumbawa biasa dilakukan oleh sanro. Sanro itu adalah seorang yang punya ilmu kebatinan dan ilmu spiritual yang dapat mengolah bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan, binatang, dan rempah-rempah yang ada di wilayah Nangguar ini menjadikan suatu minyak yang berkhasiat untuk obat. Dan sanro ini pun punya proses dari pengambilan bahan-bahan bagaimana menjadikan minyak. Poin pertama, pencarian bahan. Seorang sanro biasanya naik ke gunung mencari bahan berupa akar-akar kayu, daun kayu, kulit-kulit kayu, dan sebagian dari tumbuhan-tumbuhan yang memang ada di sekitar mukiman, biasanya berjumlah ganjil untuk dijadikan bahan ritual melala ini. Dan ada bahan pokok, bahan yang utama dari proses melala ini adalah kelapa. Kelapa paling sedikit digunakan 3 kelapa, dan biasanya sampai puluhan, 33 sampai 9 kelapa tergantung kebutuhan minyak Sumbawa itu sendiri. Kemudian tahapan kedua, yaitu tahapan pengeringan. Bahan-bahan yang telah diambil atau dikumpulkan oleh sanro ini biasanya dijemur sampai 2-3 hari. Maka setelah dijemur, bahan ini siap untuk dijadikan minyak atau dilala. Tahap ketiga yaitu mulai ritual melala. Yang pertama, bahan-bahan dari daun-daun, kayu-kayu, dan akar-akar ini mulai diparut atau ditumbuk untuk dihaluskan. Dan sementara proses penumbukan, bahan utama dari kelapa ini dibuat santan. Santan ini biasanya 3 kali pemerasan, dan ketika
sudah terjadi merasan, maka santan ini akan direbus di dalam wajan. Selama menunggu proses mendidih, bahan-bahan tumbuh-tumbuhan ini belum bisa dimasukkan ke dalam air santan yang mendidih karena menunggu terjadinya pembentukan minyak. Ketika minyak ini berubah warna menjadi kekuning-kuningan, maka bahan-bahan ini dimasukkan bersama-sama, digabung. Dari akar kayu yang berjumlah 33 ini dimasukkan bersama-sama dan dicampur menjadi satu. Selama proses melala ini, maka menunggu minyak ini matang, biasanya Sang Sandro memasukkan sebuah mentia atau bisa dikatakan mustika untuk menambah khasiat dari minyak kelala tersebut. Sembari menunggu proses minyak ini matang, biasanya Sandro melakukan doa. Proses kematangan dari minyak ini menjadi suatu minyak yang benar-benar matang membutuhkan waktu 4-5 jam. Dari proses ini memungkinkan bahwa minyak ini sudah bersatu antara tumbuh-tumbuhan satu dengan yang lainnya. Setelah minyak ini dimasak selama 4-5 jam ini, biasanya minyak ini mengeluarkan suatu aroma yang harum dan menandakan bahwa minyak ini sudah matang. Biasanya Sandro mengaduk-aduk minyak ini supaya minyak ini berpisah dengan bahan-bahan atau tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan pembuatan minyak. Setelah minyak ini pisah dengan bahan-bahan, maka Sang Sandro biasanya mengambil dengan suatu media, sendok atau wadah yang lebih besar, memisahkan minyak dengan bahan-bahan ini. Karena bahan ini biasanya disebut tai minyak dalam bahasa Sumbawa. Dan ketika minyak ini dipisahkan, maka Sandro mencicipi terlebih dahulu sebelum menyuguhkan kepada orang-orang yang mengikuti proses melala ini. Setelah Sandro merasakan apakah minyak ini layak dikonsumsi, maka tai minyak ini akan dibagikan kepada orang-orang yang ada dalam proses pembuatan minyak atau melala. Setelah tai minyak ini dicicipi, maka reaksi yang muncul bila di dalam perut merasa mules, maka khasiat minyak itu sudah benar-benar ada. Maka minyak ini layak untuk digunakan. Proses ini bisa berlangsung sampai berhari-hari. Dalam proses pembuatan minyak samawa atau melala, ada suatu pantangan yang memang tidak boleh dilanggar, yang membuat minyak ini batal atau tidak berkhasiat, yaitu bahwa ketika ada kaum hawa mengikuti prosesi pembuatan sampai ritual melala, maka minyak ini dikatakan batal. Khasiat dari minyak lala ini antara lain bisa mengobati keselio, luka-luka, semutan, asam urat, dan juga menambah vitalitas bagi kaum pria dan wanita. Dan juga masih banyak khasiat-khasiat lainnya. Harapan kami selaku kelompok sadar wisata kepada generasi muda, supaya generasi muda ikut andil untuk mengembangkan budaya dan melindungi potensi-potensi alam yang ada di wilayah Nangguar khususnya, dan juga peran pemerintah ikut andil dalam melestarikan alam dan budaya di Tanah Samawa. Himbauan kami, mari kita bersama-sama selaku kelompok sadar wisata untuk mengembangkan wisata alam dan budaya di Nusantara. Kami selaku generasi muda yang selalu ingin melindungi, melestarikan budaya alam yang ada di wilayah Lenangguar, guna kedepannya alam yang ada di sekitar kita mampu dinikmati generasi-generasi, karena ini adalah warisan leluhur Tanah Samawa yang harus kita lindungi bersama-sama.